Dilanjutkan dari cerita sebelumnya. Destri merawat bayi. Bab 302. Saat suara Darnobotian terdengar, ruang waktu pun mendidih. Detik berikutnya, ruang waktu kota Huanggu retak. Lalu, 20 master misterius berjubah hitam keluar. Aura mereka membuat dunia di negara N jadi ilusi. Dunia ini nggak bisa menahan aura mereka. Semua orang terkejut. Kaisar Agung Waktu. 20 Kaisar Agung Waktu. Ini belum berakhir. Lebih dari 20 Master Kaisar Agung biasa dan belasan Master Kaisar Dewa Puncak muncul juga. Ratusan Master Top. Barisan ini mengerikan. Klan Botian. Melihat begitu banyak Master yang muncul, beberapa penduduk asli kota Huanggu panik. Bahkan ada yang kabur. Tapi Master Akademi Guanxuan sangat tenang. Kenapa? Karena Master Pedang Dunia ada di sini. Tezaan beserta yang lain heran. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan kemunculan klan Botian yang mendadak. Klan Botian ini sangat pandai memilih hari. Kalau pilih lain waktu, mereka pasti akan pusing, tapi hari ini, bukankah cari mati? Di aula, Sander Ye terperanjat saat melihat Darnobotian datang dengan begitu banyak master klan Botian. Sayangnya, yang datang bukan alam semesta nyata. Sander Ye mengembus napas. Sayang sekali, dia lebih berharap alam semesta nyata yang datang. Dibandingkan klan Botian, alam semesta nyata lebih merepotkan. Hahaha, di Cakrawala, Darnobotian tertawa. Matanya tertuju pada Sander Ye, lalu berujar sembari tersenyum. Kali ini, aku bawa separuh lebih master klan aku. Sudah sangat menghargaimu, kan? Hanya bawa setengah. Sander Ye mengernyit. Kenapa kamu nggak bawa semua? Darnobotian memicingkan mata dan hendak berbicara. Tapi dia merasa ada masalah. Sander Ye berjalan ke samping wanita bergaun polos tanpa bicara. Darnobotian menatap wanita bergaun polos. Alisnya pun berkerut. Keraguan dan kegelisahan muncul, karena dia nggak bisa merasakan aura wanita itu. Dengan kekuatan dia, nggak ada yang bisa menyembunyikan aura di hadapannya. Tapi saat ini dia nggak bisa merasakan aura wanita bergaun polos. Ini nggak sederhana. Wanita bergaun polos juga menatapnya seperti lagi melihat semut. Hal ini membuat Darnobotian nggak nyaman. Di sebelah wanita bergaun polos, ada kultivator pedang yang juga lagi menatapnya dengan sinis. Nggak takut dia, Darnobotian mengernyit. Kegelisahan kian parah. Seolah menyadari sesuatu, dia melihat ke kanan. Ada 2 kultivator pedang berdiri di luar aula utama kediaman keluarga Ye. Yang satu berjubah biru dan yang lain berjubah awan. Keduanya juga lagi menatapnya dengan penasaran dan geli. Melihat keduanya, mata Darnobotian menyipit. Astaga, ada penyergapan. Dia nggak menduga alam semesta Guanxuan mengatur penyergapan. Tapi dia nggak punya jalan mundur dan terpaksa mencoba. Botian menunjuk Sander Ye. Tangkap dia hidup-hidup. Aku akan hentikan keempat kultivator pedang. Dia pun melepaskan aura untuk menyelimuti keempat kultivator pedang. 1 lawan 4. Lakukan saja. Darnobotian mana pernah takut. Master klan Botian segera menyerbu Sander Ye. Mereka meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan mengerahkan seluruh kekuatan. Karena Darnobotian sudah menjelaskan bahwa mereka nggak boleh meremehkan kalau beraksi. Maka harus menggunakan seluruh kekuatan untuk membunuh secara instan. Jadi semua mencoba yang terbaik untuk membunuh Sander Ye. Dengan 1 jurus. Tapi master keluarga yang di langit nggak menunjukkan niat untuk beraksi. Para master klan Botian sangat cepat. Mereka menyerbu kediaman keluarga Ye dalam sekejap. Tapi wanita bergaun polos mendongak. Jelek. Ratusan kepala pun terbang dan ratusan aliran darah membubung seperti air mancur. Suasana jadi sunyi, seperti mati. Banyak orang membelalakkan mata. Kaisar Agung terbunuh seketika. Apa ini? Ini Kaisar Agung.
bahkan gak mampu melawan. Para master membelalakkan mata, menganga, dan bengong. Darno Botian di ujung langit bagai disambar petir. Tubuhnya terpaku. Semuanya terbunuh instan. Pembunuhan instan. Ini pembunuhan instan. Darno Botian agak panik. Dia berujar dengan gemetar. Kamu, siapa? Polos. Darno Botian geram. Beraninya, Darno Botian akan menggunakan jurus merobek ruang waktu. Lalu menghilang. Melihat ekspresi wanita bergaun, dia mengepalkan tangan kanan. Wanita bergaun polos menatap erat-erat. Aura kuat keluar dari tubuh menatap wanita bergaun polos dan andalan. Mendadak dia berbalik dan tatapannya tetap seperti menatap ketika semua orang mengira dia. Seluruh dunia pun mendidih. Darno Botian tanpa bicara tapi semua orang tercengang. Meremehkanku. Kabur. Semut. Kamu. Sander Ye tercengang. Dia juga mengira orang itu akan bertarung mati-matian. Ternyata malah kabur. Memalukan. Orang itu nggak bisa ditoleransi. Sander Ye segera menatap wanita bergaun polos. Bibi. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Aku nggak bisa mengejarnya. Wajah Sander Ye muram. Bohong. Apa kamu nggak bisa mengejar ketinggalan? Sander Ye menatap ayahnya. Master pedang dunia, dia berkedip. Dia lari super cepat. Benaran nggak bisa mengejarnya. Sander Ye diam. Gawat. Ayah dan bibinya mau dia yang menangani Darno Botian. Tinggalkan orang terkuat untuk dia. Pusing. Master pedang dunia tersenyum. Ayo dimulai. Sander Ye nggak daya. Stella Kin berujar, tunggu. Master pedang dunia menatapnya dengan bingung. Stella Kin mendelik. Masih ada orang tua Grace. Ayo, duduk di sebelahku. Dia melirik Nirwan Nalan yang berdiri di samping sembari tersenyum. Kalian duduk sini. Seseorang segera memindahkan 2 kursi. Mendengar perkataan Stella Kin, Nirwan Nalan dan wanita cantik di sebelahnya terperanjat. Mereka nggak menduga Stella Kin akan meminta mereka duduk dan disembah oleh Sander Ye dan Grace Nalan. Nirwan Nalan berujar, Ketua Pavilion Kin, nggak boleh. Kami berdiri saja. Stella Kin berujar sembari tersenyum. Nggak ada Master Pedang Dunia dan Ketua Pavilion Kin hari ini. Yang ada hanya Grace dan orang tua Sander. Kalian cepat duduk. Jangan tunda mereka memasuki kamar pengantin. Hahaha. Kata-kata Stella Kin langsung membuat semua orang tertawa. Sander Ye ikut tertawa. Tapi telinga dan pipi Grace Nalan memerah. Ketika mendengar tawa Sander Ye, dia merasa malu dan geram. Lalu mencubit telapak tangan Sander Ye dengan keras. Nirwan Nalan gak lagi keras kepala. Dia menarik wanita cantik di sebelahnya untuk duduk di depan Sander Ye dan Grace Nalan. Tapi, keduanya agak gugup. Toh, di sampingnya ada Master Pedang Dunia dan Ketua Pavilion Kin. Melihat mereka duduk, Irfan Ye tersenyum, menghormat pada langit dan bumi. Nggak butuh. Suara gemetar Tao Langit Negara N terdengar. Nggak perlu menghormat. Sesudah mendengar perkataan Tao Langit Negara N, semua orang mengakak. Saat ini Sander Ye dan Grace Nalan adalah penguasa alam semesta Guanxuan. Tentu saja Tao Langit Negara N nggak berani diberi hormat oleh mereka. Apalagi Master Pedang Dunia dan Stella Kin ada di sini. Sander Ye nggak banyak berpikir. Dia menggandeng Grace Nalan dan membungkuk. Proses ini harus dilakukan. Dia nggak pernah menganggap statusnya lebih mulia. Sesudah membungkuk, Irfan Ye berujar lagi. 2. Menghormat pada orang tua. Sander Ye dan Grace Nalan berbalik dan membungkuk pada keempat orang tua. Melihat mereka, Stella Kin dan Master Pedang Dunia saling menatap dan tersenyum. Master Pedang Dunia memegang tangan Stella Kin tanpa bicara. Irfan Ye berujar lagi. Suami istri saling menghormat. Sander Ye dan Grace Nalan saling berhadapan. Lalu membungkuk satu sama lain. Irfan Ye tertawa dan berujar. Antar ke kamar pengantin.
Telinga Grace Nalan memerah. Untungnya dia tertutup kain merah. Sander Ye mengakak. Dia mengajak Grace Nalan ke samping. Tapi seolah dia teringat sesuatu. Dia berbalik dan menatap orang tua dan bibinya. Dia sedikit cemas. Master Pedang Dunia tersenyum. Pergilah. Sander Ye bimbang sejenak, lalu menatap wanita bergaun polos. Bibi, apa masih mau bertarung? Wanita bergaun polos itu mengangguk. Sander Ye tersenyum getir. Wanita bergaun polos itu berdiri dan keluar. Master Pedang Dunia meraih tangan dia dan menatapnya. Wanita bergaun polos tersenyum tipis. Nggak apa-apa, dia hendak pergi. Tapi Master Pedang Dunia berujar. Tunggu, wanita bergaun polos menatap Master Pedang Dunia. Jangan cemas. Master Pedang Dunia tersenyum. Aku nggak akan cemas. Aku mau minta kamu lakukan sesuatu untukku. Wanita bergaun polos mengangguk. Oke, Master Pedang Dunia tersenyum. Lalu melirik pria berpakaian biru dan kultivator pedang Shiro sembari tersenyum. Ayah, kakak, kalian pergi dulu. Kalau urusan selesai, Destri akan cari kalian. Pria berpakaian biru tersenyum. Lalu menatap kultivator pedang Shiro yang mengangguk. Lalu mereka jadi sinar pedang dan menghilang. Master Pedang Dunia terlihat khusyuk dan cemas. Stellakin meraih tangan Master Pedang Dunia dan berbisik. Enggak, apa-apa. Master Pedang Dunia melihat langit dan berujar. Kali ini, belum tentu Stellakin terpana. Lalu wajahnya jadi khusyuk. Master Pedang Dunia sangat cemas. Tapi seolah teringat sesuatu. Dia melihat Sander Ye dan mengembus napas. Dia nggak bisa membiarkan bocah ini menangani semuanya. Penderitaan yang pernah dia derita nggak boleh dialami lagi oleh bocah ini. Master Pedang Dunia menghampiri Sander Ye yang juga cemas. Lalu tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah ayah masih di sini? Masalah sebesar apapun, ayah akan tanggung dulu. Sander Ye segera berujar, baik. Oke, ayahnya hebat. Dia benar akan menangani masalah. Master Pedang Dunia tertawa, lalu menatap wanita bergaun polos. Destri, anak ini masih butuh pengalaman. Aku mau dia pergi ke dunia bintang kacau untuk berlatih. Tapi, aku cemas kalau dia pergi sendirian, bisa bantu jaga dia. Jaga bayi. Wanita bergaun polos terkejut. Sander Ye juga tercengang dan bertanya. Dalam benak, senior, apa itu dunia bintang kacau? Wanita misterius berujar. Tempat di mana bahkan Kaisar Agung pun harus berjuang untuk bertahan hidup. Selamat, kamu akan memainkan game level atas lagi. Bahkan game super duper level atas. Pagoda kecil berujar, nggak apa-apa, kali ini dia punya pembimbing. Wanita misterius bersambung.